Ini yang kemarin sempat menjadi sorotan, yakni kongres dari Partai P3 yang sempat diwarnai kericuhan. Dan ini adalah sosok Mardiono, mantan anak buah Jokowi di pusaran kerusuhan Muktamar P3. Jadi maksud kami Muktamar ke-10 P3 ini berakhir ricuh setelah aklamasi Muhammad Mardiono yang terpilih sebagai Ketua Umum P3 periode 2025-2030 Tribuners. Mardiono terpilih secara aklamasi pada hari pertama Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan atau P3 pada Sabtu 27 September 2025 kemarin. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh pimpinan sidang Muktamar ke-10 P3 yakni Amir Uskara dalam konferensi pers kepada wartawan. Usai pengumuman tersebut, Muktamar ke-10 P3 pun berlangsung rusuh. Dari video yang viral pada Minggu 28 September 2025, bahkan para kader P3 ini saling lempar kursi dan juga baku hantam. Perpecahan di P3 terjadi setelah sebagian kader tidak sepakat dengan terpilihnya Mardiono sebagai Ketua Umum P3. Lalu siapakah Muhammad Mardiono yang menjadi alasan para kader P3 bentrok? Jadi politisi asal Yogyakarta itu pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dari tahun 2019 hingga tahun 2022, serta utusan khusus Presiden bidang kerjasama, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan pangan dari tahun 2022 hingga 2024. Saat ini Tribuners Muhammad Mardiono menjabat sebagai anggota utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan sejak 21 Oktober 2024 atau setelah Presiden Prabowo dilantik. Sehingga Mardiono juga sekarang berada di bawah Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Di P3 sendiri Tribuners, Mardiono sempat menjadi pelaksana tugas Ketua Umum Partai sejak 5 September 2022. Sebelumnya, pria kelahiran 11 Juli 1957 ini juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum DPP P3 dan Ketua DPW P3 Provinsi Banten di bawah kepemimpinan Muhammad Romahur Muzi. Pada Desember 2020, dalam Muktamar ke-9 P3 di Makassar, Mardiono sempat mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon ketua umum. Namun, niat tersebut ia urungkan dan akhirnya Suharso Manoarfa terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum partai. Pada 2017, P3 mendorongnya untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Banten, tetapi ia menolak. Selain sebagai politisi, Mardiono juga seorang pengusaha, di mana tercatat Mardiono memiliki bisnis yang bergerak di bidang jasa logistik bernama PT Buana Sentra Swakarsa atau BCS. Mardiono juga memiliki perusahaan di Banten seperti PT Cipta Niaga Internasional, PT Serang Asri Hotel, PT Bahari Caraka Sarana, PT Bank Perkedan Rakyat, Muamalah Cilegon, kemudian PT Albantani Cipta Niaga, dan PT Wale Jasa Pratama. Mardiono juga mengelola beberapa SPBU dan kawasan industri di Cilegon melalui PT Cipta Niaga Internasional, serta memiliki perusahaan pengadaan perlengkapan militer PT Amanah Perkasa Nusantara. Pada 2007 hingga 2012 dan 2012 hingga 2017, Mardiono menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Provinsi Banten. Terkait dengan kerusuhan Muktamar ke-10 P3, Mardiono pun mengaku akan menempuh proses hukum untuk menjerat orang-orang yang menjadi provokator. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.